Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilyas Putra NCV dengan NIM 210103101. Saya dari kelas 3 D3 Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS manajemen proyek, yaitu proyek perencanaan instalasi listrik ruang tamu dengan ukuran 10 meter dikali 6 meter. Baik, ini layout dan lokasi ruang tamu 10 meter kali 6 meter tersebut. Jadi luas ruang tamu ini sebesar 60 meter persegi. Tentunya membutuhkan penerangan yang sangat optimal. Dan kita di sini perlu menghitung berapa jumlah lampu yang kita gunakan pada ruangan ini. Baik, ini perancangan kebutuhan lampu kita. Untuk perbandingan antara daya aktif berdasarkan hubungan indeks ruangan dan nilai indeks ruangan. Baik, ini dia tabel efisiensi penerangan. Untuk menunjukkan efisiensi penerangan berdasarkan hubungan K dan N. Jadi di sini K sama dengan panjang ruangan dikali lebar ruangan dibagi tinggi ruangan dikali dalam kurung panjang tambah lebar ruangan. Baik, ini kita merumus menghitung titik lampu. N sama dengan intensitas penerangan dikali luas ruangan dibagi flux cahaya dikali efisiensi dikali koefisien cahaya dikali jumlah lampu dalam armatur. Baik, ini dia. Kita menghitung jumlah titik lampu pada ruang tamu tersebut dengan ukuran 10 kali 6 meter. Pertama, kita mencari indeks ruangan. Sesuai dengan data yang kita dapat, lebar ruangan itu 6 meter, panjang ruangan itu 10 meter, dan tinggi lampu di atas bidang kerja itu 3 meter. Sehingga kita mendapatkan K sama dengan 10 dikali 6 dibagi 3 dikali dalam kurung 10 tambah 6. Sehingga kita mendapatkan hasilnya dengan 1,2 dalam kurung 0,50. Kenapa kita di sini mendapatkan 0,50? Ini merupakan sesuai dengan tabel efisiensi penerangan tadi, berada di rating 1,5. Kita mencari terdekat, sehingga kita menggunakan 1,5, sehingga yang kita pakai adalah 0,50. Lanjut. Di sini kita menjumlah lampu pada ruang tamu tersebut, sehingga kita mendapatkan data yaitu efisiensi penerangannya sama dengan 0,36. Intensitas penerangannya sama dengan 200 lux, luas penerangannya 60 meter persegi, flux cahayanya 50 watt dikali 121 lumen per watt, dengan faktor depresiasinya 0,8. Sehingga kita mendapatkan nilai E-nya itu nilai N itu E dikali A dibagi efisiensi penerangan dikali flux cahaya dan dikali faktor depresiasi. Sehingga nilainya kita dapatkan yaitu 12.000 dibagi 1694, sehingga kita mendapatkan 7 buah titik lampu. 7,08 nilainya, sehingga kita bulatkan aja menjadi 7 buah titik lampu. Baik, ini diagram single line groupnya. Dari sumber yaitu tegangan 220/380 masuk ke MCB 3 pas, dari MCB 3 pas masuk ke MCB 1 pas. Ini MCB 1 pasnya fasa R, fasa S, fasa T. Sedangkan fasa R ini kita menggunakan dapatnya tadi 7 buah lampu dikali dengan 50 watt lampunya, sehingga kita menggunakan 350 watt pada fasa R. Dan pada fasa S kita menggunakan kontak-kontak sebanyak 3 dengan wattnya itu 100, jadi sama dengan 300 watt. Dan fasa T kita menggunakan kontak AC yaitu 2 buah dikali 300 watt, sehingga kita mendapatkan 600 watt. Baik, ini diagram lokasi bebannya. Ini AC1, AC2 merupakan stok kontak AC. Ini lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, lampu 5, lampu 6, lampu 7. Ini kita menggunakan saklar seri untuk menghidupkan 7 buah lampu ini. Baik, kita lanjut. Ini diagram penguatan beban. Jadi beban yang kita pakai ini pada fasa R tadi ya, kita menggunakan 7 buah lampu, hanya 7 buah lampu. Itu pada fasa S-nya kita menggunakan 4 buah stok kontak. Dan yang fasa T-nya kita menggunakan 2 buah stok kontak AC.
Jadi pengukuran, kalau untuk kita berharap di sini kita menggunakan pembagian daya yang seimbang, mungkin tidak bisa. Cuman daya yang tidak seimbang di sini mungkin bisa dialokasikan ke ruangan-ruangan lainnya, sehingga nanti dapat di hasil akhir pada panelnya kita mendapatkan bahwasanya pembagian beban itu sangat seimbang untuk ruangan lainnya. Baik, ini diagram pemimpaan beban. Baik, ini komponen yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu MCB 1 pas dengan ukuran 4 ampere, merek Schneider sebanyak 3 unit dengan harga 368.000. Dan yang barang yang kedua yaitu MCB 3 fasa 6 ampere, merek Schneider 1 unit seharga 285.000. Dan kemudian yang ketiga stok kontak AC atau jenisnya tipe G, merek Panasonic yaitu 2 unit dengan harga 150.000. Stok kontak tipe F Panasonic 4 unit kita dengan harga 80.000. Kemudian di sini ada saklar seri merek Panasonic 1 unit dengan harga 20.000. Kemudian ada kabel NIA ukuran 1,5 warna merah merek Eterna, satu rollnya itu 3,5. Dan ini juga ada kabel NIA juga 1,5 dengan warna kuning hijau merek Eterna juga 350.000. Dan ini ada kabel NIA juga warna biru yang ukuran 1,5 merek Eterna yaitu 350.000. Di sini ada juga kita menggunakan kabel NIA 2,5 warna merah dan biru, masing-masing dengan harganya 550.000. Baik, kita di sini menggunakan pipa ukuran 5/8. Kita butuhnya 8 batang dengan harga 96.000. Kemudian lampu yang kita gunakan di sini ukurannya yaitu 50 watt merek Philips dengan banyak 7, sama dengan yaitu 1.750.000, sehingga total yang kita dapatkan pada ruang tamu tersebut dengan harga 4.899.000. Baik, kita lanjut. Ini biaya pemasangannya. Biaya pemasangannya ini pertama MCB itu pemasangannya kita sebanyak 4 titik, sehingga harga per titiknya itu kita kalikan dengan 30.000 sehingga dapat di harga totalnya 120.000. Kemudian kontak AC itu kita pemasangannya 2 titik dengan harga 75.000 per titiknya, sehingga di total dengan harga 150.000. Kemudian yaitu kontak-kontak dengan banyaknya yaitu 4. Jadi harga per titiknya itu 70.000 sehingga dikenakan biaya pemasangan yaitu 280.000. Kemudian lampu LED sebanyak 7 titik dengan harga per titik pemasangannya itu 85.000 sehingga kita mendapat harga total yaitu 595.000. Kemudian pemasangan ground. Ground di sini kita memanjang sepanjang 4 meter dengan harga per meternya itu 150.000. Dan didapat harga totalnya itu 600.000 sehingga total biaya jasa pemasangan di sini yaitu 1.745.000. Yang dimaksud dengan lampu LED ini sudah termasuk dengan saklar. Baik, ini lampu LED ini kan sebanyak 7 titik ini dibagi 2 sehingga kita menggunakannya 4/3, sehingga lampu ini dinyatakan bahwasanya setelah pemasangan lampu sama juga dengan pemasangan saklar, makanya dihitung 1 titik. Baik, ini perhitungan sirkuit cabang motor induksi 3 fasa dengan rumus KHA-nya itu 125% dikali IN. Baik, kita mencari KHA pada motor lilinnya ini dengan arus nominalnya itu 95 ampere. Jadi mencari KHA yaitu 125% dikali 95 ampere sehingga kita dapatkan 118,75 ampere. Jadi di sini kita dapat mengetahui penggunaan penampang atau penghantar apa yang kita gunakan. Jadi di sini kita menentukan yaitu kabel NIA 50 mm persegi. Karena ini yang saya dapatkan datanya sesuai dengan data tabel, sehingga saya mencocokkan nilai hasil KHA dengan tabel tersebut, didapatlah kawat NIA 50 meter persegi ini. Kemudian motor sangkar dengan nilai arus nominalnya itu 34 ampere. Jadi mencari KHA untuk motor sangkar ini 125% dikali 34 ampere yaitu 42,5. Sehingga kita mendapatkan jenis kabel pengantarnya yaitu NIA dengan ukuran 10 mm persegi. Kemudian yaitu motor serempak dengan arus nominalnya 52 ampere.
Jadi kita mencari KHA di sini yaitu 125% dikali 52 ampere sama dengan 65 ampere. Jadi jenis kabel penghantar yang kita gunakan untuk motor serempak ini yaitu kabel NYA ukuran 25 mm persegi. Baik, ini single line diagram MCB grup motor induksi 3 fasa. Sirkuit coba. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.